Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit Siti Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya Ta'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget bongkok, sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak 2, bapak lo. Sudah 3 anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Nah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah sedang honeymoon bulan madu, asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama. Resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan. Istri sedikit terpeleset. Khawatir bukan main. Hati-hati yang. Sudah anak 3, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya kepleset. Emang lu mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir. Jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh Pak, suami marah sama istri persis korambil ngebugin maling. Aduh, gelebuk gak karuan. Jangan, kata agama, kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras. Sedikit keras masih nekat, bentak. Bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul. Jangan mukanya.
bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil, bu sholat, mboknya malu sama tetangga kalau nggak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena, besok kencengan dikit ngomongnya. Kemarin kan udah saya bilangin sholat 2 kali, belum mau juga. Oh sholat jadi, mulai naik tensi omongan, masih nekat. Begini saja, saya dari kalem sampai bentak udah. Sekarang kamu nggak mau juga sholat, saya mulai nggak enak pikiran. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan nggak kuat emosi kalau sudah marah sama istri, ngebludak. Kalau istri diusir sudah pulang ke rumah moyangmu. Kata agama jangan, kita tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian. Tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya, walaupun sama dosanya ya. Tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri itu. Namun agama memberikan tuntunan suami lebih dahulu yang diajarkan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya ndak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatat, lotot keasinan. Ndak usah lantas tolak pinggang, lu masak lotot ya. Ndak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu. Alangkah lebih baiknya, nah, dengan demikian istri nggak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu istri suami ngobrol kata yang nggak enak. Bagus lo kayak nangka di krosorin. Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan. Ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan. Suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over. Bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil. Begitu mau berangkat ke undangan, istrinya keluar nanya, mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Wah, tugas istri itu nyaris 1 kali 24 jam. Seorang suami, bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1 kali 24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik.
Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, "Iza aradta an tuta'a fasal ma yustata." Apabila kamu ingin ditaati, perintahkan apa yang orang mampu mengerjakan. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dia jelas tidak mampu, itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Kalau tidak mampu karena merasa dimanjakan oleh istri suaminya. Karena merasa dapat angin dimanjakan, mestinya mampu, lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi istrinya suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Jadi posisi ini nanti bisa berbalik loh. Karena terlalu memanjakan istri bisa membludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang neriska, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita mungkin tidak terbatas. Tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang tuh, Mpo Ano, kenapa? Gue gerah banget ngeliatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai kutang doang. Kata temennya, terang aja dia kan binnya si Meun itu. Si Meun yang gak tahu apa-apa ikut kesebut-sebut. Istri adalah bagian daripada kehidupan kita. Zolim seorang suami mentang-mentang dia merasa dia yang cari duit, lalu buat dirinya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Istrinya cuma nggak karung doang dipakai. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang.
jelek dia dilihat orang, akan jelek juga kita jadi pembicaraan orang. Ini tidak lain karena dia merupakan perhiasan bagi suami dan bagian daripada kehidupan seorang suami. Adalah satu perbuatan zalim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan makanan yang serba nikmat dan lezat di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar.